Tinggal menghitung bulan kita bakal menyambut 2023. Tapi diprediksi ada ancaman resesi nih di tahun 2023. Seperti pernyataan yang udah dikeluarin Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mungkin buat kita yang masih awam gini nggak paham nih apa sih resesi dan semenakutkan apa sih dampak resesi itu. Lalu apa sih yang bisa kita lakuin jika resesi benar-benar akan terjadi? Beberapa waktu belakangan ini kamu pasti udah berkali-kali ngedengar kata resesi, entah itu dari media sosial atau media massa. Dunia saat ini emang sedang gak baik-baik aja. Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya saat ini sedang mengalami inflasi yang tinggi dan berpotensi akan jatuh ke jurang resesi. Arti kata resesi itu sendiri adalah kelesuan atau kemunduran. Jadi singkatnya, resesi adalah kondisi kemunduran dari aktivitas atau produktivitas ekonomi sebuah negara. Ketika sebuah negara mengalami 2 kali pertumbuhan ekonomi kuartal negatif secara berturut-turut, maka negara itu disebut sedang mengalami resesi. Apa sih penyebabnya? Ya banyak faktor, mulai dari goncangan ekonomi, misalnya kenaikan harga minyak yang menyebabkan harga barang juga ikutan naik, hingga kepanikan keuangan sebagai dampak dari kenaikan suku bunga acuan bank sentral di berbagai negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan krisis keuangan juga akan melanda beberapa negara dalam waktu dekat. Lalu, apa sih dampaknya buat kita? Bayangin aja, jika resesi benar terjadi di mana harga barang meningkat, daya beli masyarakat akan menjadi menurun sehingga akan menimbulkan kemungkinan turunnya pendapatan, bahkan akan terjadi kebangkrutan bagi beberapa perusahaan. Profitabilitas yang menurun kemudian memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan menurunkan upah pekerja atau bahkan melakukan PHK. Dan tingkat pengangguran akan semakin tinggi. Di samping itu, resesi akan membuat pemerintahan mengalami defisit anggaran. Nah oke, terus kita harus gimana nih? Jangan panik, yap kita nggak perlu panik, tapi kita perlu antisipasi kalau resesi benar-benar terjadi. Dengan yang pertama, kita bisa menyiapkan dana darurat karena pada saat resesi, harga kebutuhan pangan pasti akan meningkat, sehingga kita perlu saving money dari sekarang. Yang kedua, hindari utang konsumtif atau yang bersifat jangka panjang. Karena pada saat resesi terjadi, suku bunga bank akan mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi bisa diusahakan dulu untuk menekan pengeluaran-pengeluaran konsumtif atau membeli barang-barang yang mungkin saat ini nggak begitu diperlukan. Lebih baik jangan dulu dibeli deh. Kita lebih baik simpan dulu uangnya sebagai cadangan kalau kita perlu dana darurat. Yang terakhir, kita bisa cari penghasilan tambahan sebagai antisipasi kalau penghasilan utama kita terhenti akibat dari resesi, jadi kita masih punya penghasilan tambahan. Untuk penghasilan tambahannya bisa kita lakukan untuk kerja-kerja online. Banyak banget situs-situs yang menawarkan kerja-kerja secara online sebagai freelancer atau menjadi streamer atau mungkin menjadi YouTuber sebagai konten kreator menghasilkan konten dan dibayar, atau penghasilan tambahan lainnya. Seperti aku saat ini aku lagi mencari penghasilan tambahan dengan menjadi konten kreator di YouTube. Kita semua tahu bahwa YouTube menjadi salah satu sumber penghasilan, mungkin menjadi penghasilan sampingan atau bahkan bisa menjadi penghasilan utama, tergantung dari kreativitas kita untuk mengembangkan channel YouTube kita. Buat teman-teman sekali lagi jangan panik, kita sama-sama menghadapi resesi 2023. Dan kita sama-sama berdoa bahwa perekonomian negara Indonesia akan segera pulih dan kita bisa menghadapi ini semua. Sampai ketemu di video selanjutnya di informasi yang lebih bermanfaat seputar gimana sih cara menghasilkan uang dari internet.